Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya mau membacakan para habaib dan para alim, para ulama hadratul muhtaramin wal mukarramin, Bapak anggota DPRD, Bapak Almin Asar Safari, hadirin hadirat, para pejabat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, TNI, Polri, anggota dewan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betul dia muntai. Lama sekali baca salawatnya sampai jam setengah 10. Satu, salat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Halo, batal salatnya. Mazhab Syafi'i, orang yang tidak membaca salawat maka batallah salatnya. Maka satu hari berapa kali kita bersalawat? Andai tidak bersalawat di luar salat, subuh bersalawat, zuhur bersalawat, asar bersalawat, maghrib bersalawat, isya bersalawat, yang salat sunat tambah duha bersalawat, tahajud bersalawat, qabliyah, ba'diyah, salat sunat tasbih, salat sunat hajat, salat sunat isra, salat awabin, salat sunat mutlak. Maka orang yang sholat otomatis dia bersolawat. Itu jawaban pertama. Nanti kalau ada orang yang bertanya kenapa antan itu solawatnya banyak sekali, karena mereka ingin menjadi orang yang diterima sholatnya dan pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khutbah Jumat tidak sah kalau tidak ada berdiri khatib di atas mimbar. Alhamdulillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat. Maka berdirilah jamaah satu orang. Yang lain kemana? Tidur. Khatib ulangi khutbah. Kenapa? Saking bersemangatnya lupa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak sah kalau tidak ada selawat. Khutbah batal kalau tidak ada selawat. Khutbah batal, berubah salat menjadi salat zuhur. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang baligh, berakal, tidak sakit, tidak musafir, mampu sampai ke masjid, maka dia mesti bisa menyampaikan khutbah walaupun dia tidak orang yang alim, tapi dia tahu rukunnya. Berikut ini kita akan melaksanakan sholat zuhur karena khotibnya sudah ditunggu tidak datang. Maka seorang angkat tangan, saya bisa jadi khotib. Naik dia ke atas mimbar, dia baca rukun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal musliman. Duduk antara dua khutbah. Habis itu dia berdiri lagi, dia ulang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat. Aqimis shalah. Langsung qoman. Itulah khutbah yang tersingkat.
ketika ada yang komplain, kenapa khutbahnya pendek sekali? Syukur saya bisa, kamu nggak bisa sama sekali. Maka adik-adik hafal salah satu dari rukun itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat tidak sah, khutbah tidak sah. Siapa orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya, dekat tempat duduknya, aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itulah kenapa kita berselawat sampai setengah 10 malam ini. Kenapa? Karena salawat insyaallah kita termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah nanti insyaallah. Amin. Jarak kita dengan Rasulullah jauh. Sekarang sudah tahun 1445. Jarak dengan Nabi secara tahun 15 abad. Jarak secara kilometer 9.000 kilometer dari Amuntai ke Madinah. Yang nggak percaya ukur sendiri. Jarak nasab jauh. Kalau para habaib jelas nasabnya. Kita nasab nggak jelas, nasib nggak jelas. Jarak kilometer jauh. Jarak tahun jauh. Jarak nasab jauh. Jarak nasib STJ status tak jelas. Tapi kita tidak lupa yang menyebabkan kita dekat dengan baginda adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat, kenapa Ustaz hitung 1 2 3 4? Karena ini tolong ingat baik-baik akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siapa orang nanti yang bisa menolong kita? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari. Wa ummihi, ibu kandung tidak bisa menolong. Wa abi, ayah kandung tidak bisa membantu. Wa sahibatihi, istri tidak bisa menolong suami tidak bisa menolong istri. Wa bani, anak tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anak. Kita datang sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap aku sendirian. Orang yang sendirian ketakutan, orang yang sendirian cemas, orang yang sendirian khawatir. Lalu datang satu penolong sehingga dia menjadi genap. Yang satu itu tunggal, penggenap, namanya syafaat. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Saya tanya ke murid, apa arti water? Air Pak Ustaz. Water, witr. Innallaha witr yuhibbul witra. Ganjil, sendirian, tunggal. Wasyaf'i, syafa', genap. Abdul Somad sendirian, cemas. Tapi karena ada yang menolong menjadi syafaat. Itulah yang disebut dengan syafaat. Dan salah satu yang diizinkan, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali dengan izinnya, dan yang bisa memberikan izin adalah Allah, dan yang diberi izin adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ketika tidak ada yang bisa menolong Abdul Somad, ayahnya hilang, ibunya tidak ada, keluarganya tidak bisa, anak-anaknya menyelamatkan diri sendiri, yang mendapatkan pertolongan, yang memberikan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Minta ampun dosa silap salah dengan istighfar. Tapi ada satu lagi cara minta ampun silap dan salah. Salat sunat taubat, betul. Tapi ada satu lagi cara minta supaya diampunkan dosa. Mandi taubat, tidak salah lagi. Tapi ada cara supaya diampunkan dosa. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat padaku satu kali,
sallallahu alaihi biha asyara, Allah berikan dia balasan 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan, digugurkan, dilepaskan 10 silap salah dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Semua kita yang hadir malam ini dengan jelas sampai ke ujung, yang di ujung tolong angkat tangan kanan. Berarti betul sampai. Karena di tempat lain saya bilang angkat tangan kanan, mau angkat tangan kiri. Berselawat bukan hanya sekedar dekat dengan Nabi, berselawat khutbatan anhu asyara sayyi'at, satu selawat menghapuskan 10 dosa dan kesalahan. Maka insyaallah pulang dari sini dosa-dosa kita kepada Allah bersih, diampunkan Allah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi dosa yang hapus itu dosa kepada Allah. Ada dosa kepada ruku yang tutup enggak bisa. Dosa pedagang yang terhenti jualan dagangnya enggak bisa. Dosa kepada Allah, hai Abdul Samad, hapus karena hadir di majlis berselawat diampunkan. Dosa kepada seluruh pedagang sepanjang jalan tidak bisa. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu Subhanahu wa taala, dia tahu umat ini lemah, dia tahu pada saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, idza sama'u fatarat, langit terbelah. Saya sangka langit terbelah, ternyata lampu laser. Wa idzal kawakibu tafarat, planet bertabrakan, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars jatuh seperti tasbih yang putus tali rantai berderai. Wa idzal biharu fujirat, air lautan diledakkan naik ke darat. Bahasa Jepangnya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ketika itu panas terik. Ada yang gelap karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang gelap sampai ke pinggang, ada yang gelap sampai ke dada, ada yang gelap sampai ke leher. Terus terang bukan cuma jamaah yang terkau melihat tampilan Ustaz Somad malam ini. Saya sendiri pun kaget melihat gambar saya di layar. Saya tadi heran, itu siapa? Oh, saya rupanya. Di mana-mana saya tausiahkan pakai baju putih, pakai peci hitam, pakai sorban, simpel dan sederhana, sampai ke amuntai seperti mau akad. Tapi ini tidak bisa ditolak, guys. Yang ada itu tolak bala, enggak ada tolak batik. Yang ada itu tolak maksiat. Tidak ada tolak. Mudah-mudahan yang memberikan semua ini Casio semua mereknya. Mudah-mudahan yang memberikan ini semua dibalas Allah kebaikan dari bunga rangkaian bunga, masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali melihat bunga ini. Sayangnya nggak bisa dibawa sampai ke Pekanbaru karena besok pagi layu. Saudara yang dimuliakan Allah, kenapa Ustaz pakai semua dari mulai ujung rambut sampai bunga-bunga sampai sorban? Wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat Allah pakai, tunjukkan. Kalau kamu dikasih orang sasirangan, pakai. Dikasih Habib sorban, pakai. Supaya apa? Karena kalau kita simpan, orang mulai menduga, jangan-jangan udah dijual bajunya. Ini kenikmatan semua. Tapi ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya lepas. Di saat itu yang kita bawa sekaya-kayanya orang, paling banyak 3 lapis, 5 lapis, 7 lapis. Pedagang, tukang kain, pabrik tekstil, kalau mati tidak pakai jas dasi, semuanya hanya membawa kain digulung macam dodol Garut. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari liang lahat, berdiri kena panas terik di padang mahsyar, tenggelam karena keringat.
dan ketika itu mereka tidak sanggup berlama-lama, mereka minta supaya diputuskan pengadilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, menghadap kepada Allah, cepat putuskan perkara. Kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah. Saat Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, nanti kamu jadi orang zalim. Fa azallahuma syaitan, digoda syaitan. Nabi Adam berdoa, bertaubat kepada Allah. Doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Mereka datang kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku tidak sanggup menghadap Allah. Aku memanggil anakku, bunayya, wahai anakku, irkab ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Anaknya tidak mau. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan saya dari air. Enggak perlu. Dia tidak tahu hujannya 40 hari 40 malam tenggelam semua. Ketika bukit-bukit akan gelap, Allah melihat Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, ya Allah, inna beli min ahli. Ini anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Malu Nabi Nuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang mereka kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa alaihi salam, saat aku naik ke atas jabal, bukit Jabal Musa, Sankeridrin, naik ke atas bukit Tursina, Bani Israel menyembah lembu Samiri. Mereka datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa, cepat menghadap Allah. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak mampu, tidak sanggup menghadap Allah, karena mereka mempertuhankan aku, menyembah aku. Akhirnya yang bisa memberikan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa Nabi Musa mau jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Apa itu wahai Umar? Karena di Madinah ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Itu lembaran Taurat banyak mereka pegang. Datang Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Nabi berkata, apa itu Umar? Ini lembaran Taurat ya Rasulullah. Nabi mengambil, Nabi menyobeknya. Apa kata Nabi? Laukana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyabi'ani. Seandainya Musa hidup, dia pasti akan mengikut aku. Jangan disusukkan sayur kubis. Kalau mikrofon sudah mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Sebetulnya itu hanya cara Allah untuk membuat saya bisa istirahat sejenak. Cuman saya kalau sedang tausiah mikrofonnya mati, itu yang membuat saya agak kecewa. Bukan kecewa, itu satu aja. Kenapa? Dia mesti diulang dari awal lagi. Saya nggak ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang mampu memberikan syafaat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hidup di akhir zaman, umur paling pendek baina sittin wa sab'in, umur Nabi Nuh 950 tahun. Bayangkan kalau umur kita 950 tahun, berapa kali ganti KTP, berapa kali pilkada itu. Tapi umur Nabi Muhammad SAW baina sittin wa sab'in, 60-70. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, ibadahnya paling sedikit, tapi lebih dulu masuk surga. Bibarakati Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa banyak kita di antara kita, khususnya warga Pulau Kalimantan, diperkecil lagi, Kalimantan Selatan diperkecil lagi, Amuntai sholawatnya sampai jam setengah 10 malam. Ustaz tahu dari mana? Saya sedang di sini, Besti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita malam ini di Amuntai menjadi inspirasi. Sambutannya 1 jam.
kata sambutan dari kepala daerah, kata sambutan wakil rakyat, kata sambutan dari camat, kata sambutan dari polisi, kata sambutan dari TNI, kata sambutan. Udah jam 12 malam barulah berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Langsung sama bismika Allahumma ahya wa amut. Di Amuntai sambutannya hanya satu, yang paling panjang adalah sholawat. Maka yang duduk mendapatkan syafaat, yang berdiri mendapatkan syafaat, yang tokonya tutup lebih banyak syafaatnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Ustaz tahu? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu dari guru-guru. Maka guru-guru mengajarkan kita dari mana? Dari Nabi, melalui sahabat, melalui tabi'in, tabi'in sampai kepada abah guru, sampai ke guru-guru kita, sampailah kita hari ini dan kita sosialisasikan dalam takbir barbar pengajian. Apapun nama pengajiannya, datang menyambut tahun baru hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid, Rabiul Akhir, Awal Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, nisfu Sya'ban, Ramadan, menyambut Ramadan, nuzul Quran, halal bihalal, tahun baru, masuknya pas jamaah haji. Apapun momennya tetap diisi dengan sodakoh.